أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, berikut ini kami sebutkan satu amalan yang punya predikat pahala haji dan umroh yang sempurna, dan sempurna. Apa amalannya dan bagaimana cara melakukannya? Mari simak penjelasan lengkapnya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum bisa atau tidak bisa menunaikan ibadah haji dan umroh ke Makkah Mukarramah, jangan khawatir dan berkecil hati. Ada satu amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana apabila kita mengamalkan amalan tersebut, maka kita akan dihitung mendapati pahala yang setara dengan pahala haji dan umroh yang sempurna, dan sempurna. Benar bahwa ada beberapa amalan yang pahalanya disejajarkan dengan ibadah haji dan umroh. Akan tetapi amalan yang satu ini sungguh punya daya tarik tersendiri karena adanya pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meyakinkan pahalanya. Mari kita simak keterangan hadisnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Kemudian ia mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang bagus. Di hadis ini, Nabi mensifati pahala haji dan umroh dengan kesempurnaan, yang menandakan adanya kelebihan yang dimiliki. Ali Al-Qori dalam Mirqatul Mafatih berkata, adapun pensifatan haji dan umroh yang sempurna mengisyaratkan pada melebihkan. Kemudian beliau mengulangi pahala haji dan umroh yang sempurna itu sampai 3 kali. Yang memberi arti adanya pengukuhan. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi berkata, beliau mengulanginya sampai 3 kali untuk mengukuhkan. Hadis ini juga dikuatkan oleh hadis lainnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu ia duduk sambil mengingat Allah sampai terbit matahari. Kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat. Maka ia kembali dengan pahala haji dan umroh. Hadis riwayat Tabrani. Al-Munziri berkata, sanadnya bagus. Dari Abu Umamah dan Utbah bin Abd radhiyallahu anhuma secara marfu', Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu ia tetap berdiam sampai melaksanakan sholat duha, maka ia mendapati pahala seperti orang yang berhaji dan berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Kesimpulannya, secara meyakinkan amalan ini pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang tidak kurang suatu apapun. At-Tibi berkata,
Penyerupaan ini termasuk bagian dari menyamakan yang kurang dengan yang sempurna untuk membujuk, atau menyerupakan pemenuhan pahala yang sempurna bagi orang yang sholat yang dinisbatkan kepadanya, dengan pemenuhan pahala yang sempurna bagi orang yang berhaji yang dinisbatkan kepadanya. Lalu bagaimana cara melakukan amalannya, dan apa saja syaratnya? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapati pahala yang istimewa ini. Pertama, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh di sini disyaratkan harus dilaksanakan dengan berjamaah. Boleh di masjid, musola, rumah, atau tempat lainnya. Syekh Ahmad Khatibah dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, dan hadis dikhususkan bagi orang yang sholat berjamaah. Maka seandainya seorang perempuan sholat berjamaah bersama anaknya di rumahnya, dan mereka duduk berzikir kepada Allah sampai waktu itu, lalu mereka mengerjakan sholat 2 rakaat, maka mereka mendapati pahala yang seperti ini. Kedua, terus duduk di tempat sholat sambil berzikir hingga datang waktu duha. Yang dimaksud zikir di sini bisa berupa doa, zikir, membaca Al-Quran, dan berfikir. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan, hendaknya rutinan waktunya adalah doa, zikir, membaca Al-Quran, dan berfikir. Namun yang lebih utama adalah memperbanyak zikir, bukan membaca Al-Quran. Ismail Haqqi dalam tafsir Ruhul Bayan berkata, disebutkan dalam Syarah Mashabih tentang sabda beliau, lalu ia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Di dalamnya terdapat petunjuk bahwa yang disunahkan di waktu ini adalah zikrullah, bukan membaca Al-Quran, karena ini adalah waktu yang mulia, dan bahwa merutinkan zikir di waktu ini punya pengaruh yang besar terhadap jiwa. Untuk bacaan zikir pagi setelah subuh yang diambil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan bisa disimak di video tentang zikir pagi di channel ini. Ketiga, melaksanakan sholat duha 2 rakaat di awal waktu duha. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi menyebutkan, At-Tibi berkata, artinya, lalu ia mengerjakan sholat setelah matahari naik seukuran 1 tombak hingga keluar waktu karoha, dan sholat ini dinamai sholat isyraq, yaitu awal sholat duha. Penting diingat di sini, bahwa amalan ini menyamai ibadah haji dan umroh hanya dalam pahalanya saja, tidak dalam pelaksanaannya, sehingga amalan ini tidak bisa menggantikan atau menggugurkan pelaksanaan ibadah haji. Perkaranya sama seperti ketika kita membaca surat Al-Ikhlas. Saat kita membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka kita dihitung mendapati pahala membaca sepertiga Al-Quran, tapi itu tidak bisa mencukupi dari membaca sepertiga Al-Quran. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan, artinya ia menduduki kedudukannya dalam pahala, tidak berarti ia membandinginya dalam segala sesuatu.